mengaksesnya jauh lebih mudah. Logikanya lebih mudah mana? Mengakses rasa bersyukur, keberlimpahan di saat mengelola uang, punya dana cadangan, atau dibandingkan dengan tidak punya. 70% untuk dana kehidupan sehari-hari sudah ke backup selama sebulan. Itu rasanya apa? Logika aja gampang. Logikanya adalah kita sudah merasa tenang. Halo teman-teman, mungkin teman-teman udah ada yang pernah ngelihat video saya sebelumnya di Podcast Indonesia. Yang ini 70% ini untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Biaya makan, bensin, segala macam. Jadi berapapun yang masuk 70% langsung diplot kehidupan sehari-hari. Untuk selama sebulan itu. Oke, 20%-nya? Dana cadangan wajib. Dana cadangan. Oke, dana cadangan wajib ya. Contoh cadangan untuk apa aja? Nggak bisa diapa-apain. Ya, di situ saya udah membahas pengelolaan keuangan, tentang pengelolaan keuangan. Hanya saja ada beberapa teman-teman yang meminta saya untuk podcast ulang, rekam ulang dengan lebih detail. Untuk itu, saya membuat konten ulang tentang pengelolaan keuangan, hanya saja di channel saya sendiri. Insya Allah saya usahakan lebih detail, mudah-mudahan ya. Mungkin nantinya masih akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, teman-teman bisa tanyakan lagi. Kalau memang bisa saya jawab, saya akan usahakan jawab. Oke, kita lanjut. Podcast ini saya awali dengan cerita yang sama, tentang dua orang yang datang ke rumah saya, nanyain tentang bagaimana caranya mengelola uang supaya bisa bisa punya simpanan. Karena apa? Saat saya tanyakan dua anak ini yang datang ke rumah saya di tahun 2020, kenapa uangnya? Saya tanyakan. Tanggal 28 dia gajian, ternyata habisnya tanggal 4. Jadi hanya seminggu habis, dia kebingungan dari hidup untuk dari tanggal 4 ke tanggal 28 lagi. Saya tanya dari itu kehidupannya bagaimana dari tanggal 4 ke tanggal 28, kok bisa gitu loh, masih bisa mencukupi kehidupannya, itu dari mana? Ternyata dia main pinjol, terus gadein HP, jadi diputar-putar uangnya dengan gadein HP dan pinjol. Nah, sebelum ke pengelolaan keuangan, yang saya tanyakan ke dia terlebih dahulu adalah tentang pertemanannya. Kenapa pertemanan ini penting? Karena teman itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Makanya ada yang bilang teman itu, lingkungan kita itu mempengaruhi nasib kita ke depan itu kayak gimana. Saya tanyain, coba ingat-ingat teman-teman yang intens komunikasi sama kamu, sebutkanlah 3 orang atau 5 orang yang intens, yang sering berkomunikasi selama 3 bulan terakhir. Nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Yang penting diingat-ingat aja di dalam kepala 3 orang tersebut. Akhirnya dia sudah membuat list 3 nama orang-orang terdekatnya selama 3 bulan terakhir. Lalu saya bilang gini, saya tebak 3 orang ini nasibnya atau kehidupannya itu tidak jauh berbeda sama kamu. Dia bilang iya gitu, sama-sama habisnya cepat gajiannya, sama-sama main pinjol, gadein HP. Nah, kenapa bisa begini teman-teman? Ternyata dalam diri kita, dalam pikiran kita itu ada namanya mirror neurons. Mirror neurons, saya sudah pernah membuat konten sebelumnya tentang mirror neurons. Di sini juga akan saya jelaskan kembali. Mirror di dalam diri kita itu ada namanya mirror neuron atau pikiran cermin, neuron cermin
Yang artinya pikiran kita akan bercermin dari orang lain. Setelah bercermin, kita akan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Gampangnya kalau di Tombok Ati yang ketiga itu wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena kenapa? Supaya setidaknya kita mengikuti orang-orang soleh tersebut. Atau dalam istilah lain, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, ya kita jadi ikutan wangi gitu. Nah, pentingnya kita memilih teman itu adalah ini. Kalau kita mau berteman, kalau kita mau mengubah mindset kita, itu paling gampang adalah mengubah pertemanan kita. Akhirnya saya suruh dua anak ini untuk menjauhi teman-teman yang disebutkan tadi. Bukan berarti memutuskan pertemanan, tapi mengurangi intensitasnya, jauh mengurangilah. Lalu mencari teman-teman yang mengarah memicu atau membuat pikiran kita itu jadi lebih bertumbuh. Cari pertemanan yang seperti itu. Akhirnya dia oke dengan itu, baru saya ajarin tentang pengelolaan keuangan. Jadi teman-teman kita, lingkungan kita itu menginspirasi kita. Kita terinspirasi dari teman-teman, dari lingkungan, dari tontonan yang kita tonton, dari sosial media. Nah, teman-teman setelah menjauhi teman-teman yang toksik, teman-teman juga harus pilah-pilah video-video atau tontonan mana di sosial media yang harus teman-teman tonton. Kalau tontonan itu merusak kalau tontonan itu malah toksik, sukanya mengeluh, sukanya mencaci maki, mendingan teman-teman langsung stop, cari tontonan yang memberdayakan supaya pikiran kita ini terinspirasi ke arah yang memberdayakan, bukannya mengeluh, bukannya mencaci maki. Ini akan mempengaruhi mental kita juga, dan akhirnya ke pengelolaan uang kita supaya tidak ketarik-tarik ke arah ke negatif seperti itu. Makanya pilihlah teman-teman yang memberdayakan, teman-teman yang sering kumpul, yang membuat kita bertumbuh. Lalu setelah memilih teman tadi, yang teman saya itu saya ajarkan pengelolaan keuangan. Pengelolaan uangnya kayak gimana? Sebenarnya secara teknis pengelolaan keuangannya itu tidak harus sama persis seperti saya. Kalau saya punya tim, komunitas lah, bisa dianggap komunitas. Tim saya itu pengelolaan keuangannya adalah 7-21, 70%, 20%, dan 10%. 7-nya 70%, 2-nya 20%, 1-nya 10%. Jadi 7-21. 7-nya kemana? 7-nya 70%-nya adalah untuk dana kehidupan sehari-hari. Dana kehidupan sehari-hari ini saat teman-teman sudah turun gajian, langsung dipecah tuh maksudnya. Jadi saat gajian, misalkan tanggal 30 atau tanggal 28 atau tanggal 1, teman-teman gajiannya tanggal berapa, saat gajian turun, sudah dapat gajian, itu harus langsung habis hari itu juga. Gajian saat itu, nih, misalkan gajian tanggal 1, maka habisnya harus tanggal 1. Habisnya kemana? Ke pengelolaan keuangan, ke pos-pos keuangan. Gajian tanggal 1 misalkan anggaplah biar gampang ya 4 juta. Gaji 4 juta atau 5 juta. Langsung dipecah dikali 70% untuk dana kehidupan sehari-hari. 20% untuk dana cadangan. 4 juta kali 10% untuk dana amal. Jadi 70% untuk dana kehidupan sehari-hari. Untuk sebulan. Dana kehidupan sehari-hari ini untuk apa? Untuk makan, beli gas, beli galon, beli bensin. Mungkin teman-teman ada yang perokok ya, untuk rokok. Tapi usahakan untuk makan dulu ya. Makan, beli galon, beli gas itu usahakan untuk itu dulu, untuk kebutuhan sehari-hari yang pokok. Nah, setelah itu 20%-nya kemana? 20%-nya adalah untuk dana cadangan yang kita simpan, yang tidak boleh digunakan sembarangan.
Terus digunakannya kapan? Digunakannya hanya kalau kepepet saja. Kepepetnya misalkan kalau saat di perjalanan ban kita bocor, atau mungkin anak sakit. Nah itu boleh itu menggunakan dana cadangan. Jadi jadi ini tidak mengganggu. Jadi kita tidak mengganggu dana kehidupan sehari-hari yang sudah kita setting itu tadi. Nah itu dana cadangannya fungsinya untuk itu. Artinya dana cadangan setiap bulan itu akan selalu bertambah karena jarang sekali digunakan. Sedangkan dana kehidupan sehari-hari kan tiap hari digunakan. Jadi habis untuk 1 bulan itu pasti habis. Bisa juga sih ada sisanya, misalkan hari ini disetting misalkan 1 hari 100.000 untuk makan atau untuk segala macam. Ternyata pas tanggal 5 hanya menggunakan 70.000 aja karena dapat besek dari pengajian misalkan ternyata menggunakannya hanya 70.000, berarti kan sisa 30.000. Yaitu dikumpulkan, masukin ke dana cadangan lagi. Jadi dana cadangan cepat terkumpulnya. Dan dana cadangan ini akan terkumpul terus setiap bulannya karena jarang digunakannya hanya kepepet aja. Lalu 10%-nya adalah untuk dana amal. Teman-teman bisa gunain dana amal ini untuk apapun, yang konsepnya, yang konteksnya adalah untuk beramal atau sedekah. Misalkan untuk menjenguk teman sakit, untuk kondangan dan lain-lain sebagainya, untuk sedekah ke anak yatim atau mungkin ke janda-janda tua itu, ke janda-janda lah. Biasanya saya ke janda atau anak yatim. Kadang-kadang ke kondangan atau jenguk orang sakit juga bisa, itu sedekah. Atau mungkin teman-teman mau dikumpulin terus dana amalnya, lalu sudah terkumpul banyak, beli kambing untuk berkurban misalkan pas Idul Adha, itu juga boleh, itu kan sedekah juga. Nah, apa sih pentingnya pengelolaan keuangan ini? Pentingnya adalah yang pertama dana kehidupan sehari-hari ya. Ini kita pakai logika gampang ya. Kalau teman-teman yang sudah menjalankan praktek pengelolaan keuangan pasti sudah ngerasain rasanya tenang itu kayak gimana saat pengelolaan keuangan. Nggak mikirin besok makan apa, udah nggak mikirin cari uang kemana lagi untuk besok, makan besok, karena sudah terbackup. Nah ini pentingnya. Saat kita sudah mengelola keuangan, misalkan bagian dana sehari-hari yang 70% aja, 70% untuk dana kehidupan sehari-hari sudah ke backup selama sebulan, itu rasanya apa? Logika aja gampang. Logikanya adalah kita sudah merasa tenang. Karena dana selama sebulan itu udah ada. Kita nggak perlu mikir-mikir lagi besok apa. Udah nggak perlu nyari lagi. Ini udah kita setting selama sebulan 70% untuk kehidupan sehari-hari. Udah tenang. Ketenangan ini yang zaman sekarang itu kayak berlian. Karena seringkali kita khawatir loh untuk besok gimana, bayar hutang atau segala macam, ya kan? Nah, kita setting ketenangan itu dengan baru dana kehidupan sehari-hari, belum dana cadangan. Dana cadangan yang setiap bulan bertambah, misalkan dari 4 juta, kita kali 20%, 20%-nya adalah 800.000. Bulan pertama 800.000, bulan kedua 800.000 lagi jadi 1,6 juta, bulan ketiga 800.000 lagi jadi 2,4, seterusnya, akhirnya jadi belasan juta, jadi puluhan juta. Ini kalau teman-teman ngelihat di rekening, apa yang teman-teman rasakan ngelihat di rekening belasan juta, puluhan juta? Karena dana cadangan ini semakin bertambah setiap bulannya. Ketenangan ini kita mudah akses, bahkan lebih dalam lagi kita malah jadi bersyukur. Gampang aksesnya, gampang bersyukurnya, untuk mengakses rasa syukur. Alhamdulillah, sini merasa keberlimpahan, kebersyukuran, tenang, enak, adem. Alhamdulillah, lihat rekening ada. Mengaksesnya jauh lebih mudah. Logikanya lebih mudah mana? Mengakses rasa bersyukur, keberlimpahan di saat mengelola uang, punya dana cadangan, atau dibandingkan dengan tidak punya.
pasti lebih gampang saat kita punya dana cadangan. Oh, ini dana cadangan saya sekian. Alhamdulillah, rasa tenangnya ada, bersyukurnya dapat, merasa keberlimpahannya dapat. Ini yang kita akses jauh lebih mudah ketimbang saat tidak punya dana cadangan. Tapi kan kita harus bersyukur. Iya, harus bersyukur, tapi mengakses rasa bersyukurnya saat tidak punya dana cadangan, aksesnya kemana? Ngelihat duit tinggal 500.000. Tapi kalau punya dana cadangan yang terkumpul terus, lihat duit, alhamdulillah sekian belas juta, sekian puluh juta. Lebih gampang mana mengaksesnya? Logika gampangnya adalah saat kita mengelola keuangan itu jauh lebih mudah mengaksesnya. Ditambah lagi dana amal. Nah, teman-teman, kalau di sini tidak wajib, tidak saklek, tidak wajib 10%. Kalau teman-teman jadi teman-teman itu rasain dulu, kalau 10% kerasa berat, misalkan dari 4 juta 10%-nya adalah 400.000. Kerasa berat untuk dijadikan dana amal. Coba kurangi, misalkan 5%. Oh, dari 4 juta 200.000. Oh, ini bisa nih diikhlaskan, plong, rasanya plong. Oh ya sudah, 5%, ya nggak apa-apa, monggo aja. Yang penting jangan di bawah standarnya. Di bawah standarnya berapa? Standarnya yang menurut Islam adalah minimal 2,5%. Jadi minimal sekali adalah 2,5%. Di atas itu ya jauh lebih baik gitu. Nah, jadi kita berdasarkan keikhlasan ya, ikhlasnya berapa. Kalau ternyata masih terasa berat di hati kita, ngeganjal 10%, ya boleh diturunin gitu loh. Nah, dana amal ini dikumpulkan atau boleh langsung, misalkan 200.000 mah kalau ngasih orang kayaknya nggak enak, dikumpulin aja sampai bulan besok. Ya monggo aja, nanti bulan besok bertambah jadi 400.000 kalau misalkan 5% ya, dikurangin jadi 5%. Nah, tadi kan 10%, 721. Ternyata ikhlasnya 5%. Berarti ada 5% dong yang hilang, yang nggak jadi dana amal. 5% lagi ini kemana? Ya boleh dijadiin dana cadangan. Jadi 25% dana cadangan pindah ke dana cadangan. Boleh sekali. Jadi persentasenya itu teman-teman bisa otak-atik sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kalau standarnya yang saya pakai adalah 721 dulu. Nantinya kalau sudah teman-teman bisa cek, sudah diukur pengeluaran berapa per bulan, coba diukur, dicek. Oh, pengeluaran saya sebulan sekian. Ya sudah, diotak-atik lagi. Oh, ternyata kebutuhan saya tuh sekitar 80% dari gajinya gitu, dari gaji suami atau dari gaji saya sendiri gitu misalkan. 80%, ya monggo saja. 80% ya berarti tinggal sesuaikan lagi, misalkan 80% sisa 20%. 20% ini dibagi 15%-nya untuk dana cadangan, 5%-nya untuk dana amal. Ya boleh-boleh saja. Enggak terpatok harus 721 kok. Enggak harus. Yang penting adalah dikelola. Nah, untuk apa? Pengelolaan ya tadi saya bilang, mengakses rasa syukur, mengakses ketenangan, mengakses keberlimpahan. Kalau teman-teman pernah belajar yang namanya LOA, Law of Attraction, hukum tarik-menarik, itu pasti diajarin tentang merasa keberlimpahan, kebersyukuran. Nah, untuk menarik itu jauh lebih mudah saat kita mengelola keuangan dibandingkan enggak sama sekali, gitu. Kalau seandainya pemasukan nggak menutupi pengeluaran yang ada, gimana? Nah, ini saya punya hal yang menarik lagi nih. Kalau nggak punya pemasukannya nggak menutupi, teman-teman itu harus cari lagi supaya bisa menutupi. Ya percuma di otak-atik angkanya, prosentasenya. Kalau memang nggak cukup ya sudah nggak cukup. Artinya kan teman-teman harus cari lagi. Wajib cari lagi. Nah, kalau saya itu disarankan kita minimal punya 3 pemasukan, sumber pemasukan. Teman-teman pemasukannya dari mana? Misalkan gaji. Oke, dari gaji. Yang pemasukan kedua dari dagang, misalkan jualan. Oke, dari jualan. Terus yang ketiga,
oh ya saya juga konten kreator gitu. Misalkan di kantor saya ngontenin kegiatan sehari-hari di kantor gitu. Monggo. Jadi saya pemasukannya ada 3 gitu. Monggo saja. Yang penting minimal 3 pemasukan. Supaya apa? Supaya saat pemasukan yang satu goyang, kita masih punya backupan 2 yang lainnya pemasukan. Jadi kita masih punya tetap pemasukan yang ada gitu. Untuk nge-backup pemasukan yang dikhawatirkan goyang, karena prinsipnya adalah di dunia ini nggak ada yang abadi. Suatu saat kita bisa goyang atau dipecat dari kerjaan atau yang lainnya. Jadi nggak ada yang abadi, minimal punya 3 pemasukan. Kalau lebih banyak ya lebih bagus, monggo saja. Saya punya prinsip tentang uang itu, konsepnya uang itu, yang pertama uang itu hanya sebuah ide. Ini ada di level pikiran, dan yang kita lagi bahas ini, yang kita akan bahas ini, uang hanyalah sebuah ide. Kita masih membahas di level pikiran. Yang di level mental, uang adalah efek. Ini di level mental. Di level mental, uang adalah efek. Nah, kita bahas dulu yang di level pikiran ini. Uang hanyalah sebuah ide. Teman-teman punya ide yang tadi, teman-teman udah punya pemasukan dari gaji karena bekerja di suatu tempat. Lalu teman-teman punya ide, oh saya mau dagang gitu. Ngelihat popcorn kayaknya enak tuh jualan popcorn. Ngelihat pakaian-pakaian di Shopee ada yang murah-murah grosirannya gitu. Dibeli terus dijual kembali ke teman-teman di kantor. Ya monggo saja. Artinya kan jualan sambil punya pemasukan kerja dari gaji, sambil punya pemasukan juga dari dagang. Terus saat berdagang itu dikontenin. Jadilah pemasukan sebagai konten kreator. Jadi punya 3 pemasukan. Monggo aja. Ini hanya ide. Ide itu bisa berupa apa aja, tergantung resource kita. Kita punya kekuatan di mana? Kita punya sumber daya apa? Itu yang kita manfaatkan. Contoh nih, contoh gampang. Oh ya, saya cerita dulu. Kalau saya sendiri gimana? Kalau saya sendiri, alhamdulillah punya pemasukan dari jualan di marketplace. Kedua dari jasa desain website, jasa pembuatan website, jasa desainer grafis. Lalu jasa iklan. Jadi kalau ada orang ngiklan di Google, dia nggak bisa masang iklannya, bisa melalui saya gitu. Ini jasa iklan Google Ads. Lalu yang terbaru adalah saya diajak gabung ke Cakra Swim. Cakra Swim ini klub renang. Saya diajak untuk bergabung jadi adminnya. Seperti ini. Di sini saya sebagai admin klub renang di Jakarta Selatan. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang mau anak-anaknya mau bisa berenang, bisa kontak ke saya. Saya akan lampirin emailnya. Namanya Cakra Swim. Alhamdulillah murid-muridnya di Cakra Swim sudah ada yang berprestasi, juara 1 kemarin di Kemenpora, Piala Kemenpora RI. Juara 1 ada beberapa orang, dan juara 3 juga ada yang berprestasi seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau mengikut sertakan anaknya untuk les berenang bisa ke saya. Nah, dari sumber pemasukan itu nge-backup kehidupan saya. Saya juga lagi mau beride lagi, mau ngemodalin istri saya untuk jualan seperti itu. Jadi teman-teman punya resource apa? Misalkan, oh saya ngelihat konten masakan, saya bisa nih ngikutin konten masakannya, hasil masakannya saya jual di misalkan GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Itu bisa sekali. Misalkan, oh bikin roti bakar, saya punya channel roti bakar yang murah, dan kebetulan saya bisa nih masak roti bakar, bisa diiklanin ke
bisa bergabung di GrabFood, GoFood gitu. Itu jualan, jatuhnya jualan. Terus sambil jualan misalkan kontenin di TikTok. Kan sangat berlimpah nih ide-ide. Teman-teman bisa beride apa lagi nih? Coba tulis di komentar deh. Ide teman-teman apa aja. Karena konsepnya tadi satu ya. Uang itu hanya sebuah ide. Jadi coba ciptakan ide-ide untuk menjadi sumber pendapatan teman-teman semua di sini. Idenya apa aja? Nah, saya punya cerita tentang yang les renang tadi. Ini kan saya sebagai admin di sini. Sambil pelan-pelan saya ngelatih ngajar, berlatih. Maksudnya saya berlatih untuk ngajarin murid-murid yang ada di sana pelan-pelan. Diajarin oleh senior saya. Kebetulan saya yang membuat klub renang ini adalah senior saya di tahun 2014. Gimana caranya dia bisa membuka klub renang ini? Ini pun sesuai dengan pembicaraan kita kali ini adalah uang adalah sebuah ide. Jadi di tahun sekitar 2013-2014 ya kalau nggak salah ya waktu itu, kalau nggak salah ingat saya ya, itu dia bisa berenang, hanya saja gimana caranya ngajarin orang. Ini kan yang belum kayaknya sih ya, saya juga nggak tahu detailnya. Cuman dia cerita seperti itu. Kayaknya gimana caranya dia mau bisa ngajarin orang itu kan suatu hal yang berbeda. Kita bisa berenang dengan gimana caranya ngajarin ke orang supaya orang itu bisa juga berenang kayak kita. Ini kan dua hal yang berbeda. Bisa berenang sama cara ngajarin berenang itu dua hal yang berbeda. Nah, cuman senior saya ini punya ide untuk menghasilkan uang dari ngajar renang. Karena dia belum bisa ngajar renang, akhirnya dia beride seperti ini. Dia ngajak keluarganya dia ngelatih dengan mungkin masih sepengetahuannya dia cara ngelatih. Ternyata ada orang nyamperin, ditanya, "Pak, ngelatih renang ya?" Terus dia bilang, "Oh iya, ngelatih renang. Berapa biayanya?" Ditanya biayanya. Dia mikirnya harga modem smart saat itu, saya ingat banget. Modem smart saat itu harganya 300.000. Akhirnya dia bilang, "Oh, les renangnya harganya 300.000, tapi kita biasanya di awal duluan nih, bayarnya duluan, bukan di belakang. Jadi bayar dulu, baru les renangnya gitu." "Oh iya nggak apa-apa Pak, saya mau dong," gitu. Akhirnya dibayar tuh les renangnya 300.000. Nah uangnya dibeliin modem smart tadi. Uangnya dibeliin modem smart, dicolokinlah ke komputernya. Lalu dia searching ke YouTube cara mengajar renang. Itu saya diceritain, itu saya kocak banget itu. Dia belum bisa ngajar, walaupun dia sudah bisa berenang, cuman dia belum bisa ngajarnya gimana. Akhirnya dicari cara ngajar renang itu kayak gimana, sampai akhirnya sekarang punya berapa belasan, mungkin udah berapa belasan atau ratusan murid dari 2014 ke sekarang itu. Itu dia bertumbuh dari renang itu sendiri. Sekarang uangnya udah alhamdulillah udah banyak lah dari renang itu. Jadi uang itu hanya sebuah ide dari ngajar renang. Akhirnya saya diajak gabung ke Cakrasim untuk jadi admin karena kebetulan dulunya saya juga belajar pembukuan, setting ini setting itu, keuangan, saya diajarin itu. Akhirnya saya diajak gabung. Nah, yang menarik adalah cara dia membuka klub renang ini gitu loh. Nah di samping itu saya juga punya cerita sendiri tentang uang. Mudah-mudahan teman-teman nangkap esensinya ya, bukan ceritanya aja, tapi esensinya bahwa uang hanya sebuah ide. Saya pernah membuka counter, tapi bukan counter yang punya tempat, sewa tempat, bukan counter yang gede. Saat itu saya punya uang 800.000 itu saya bilang ke senior saya punya uang 800.000, ini gimana supaya berkembang itu, mau nggak dikembangin ini? Senior saya nggak mau, pokoknya saya harus bisa
ngembangin uang itu sendiri kata dia. Terus akhirnya sampai pada satu titik pembicaraan dia bilang gini, pokoknya gue nggak mau tahu uang itu besok udah harus jadi sebuah usaha. Gue nggak mau tahu, nggak mau dengar minggu depan atau bulan depan. Pokoknya harus besok. Jadi besok plek udah harus jadi usaha tuh 800.000. Pulang dari situ putar otak gimana caranya ini jadi usaha, karena kalau saya bikin counter butuh etalase, beli handphone, segala macam, voucher, perdana dan lain-lain sebagainya. 800.000 itu sangat kurang lah kalau untuk buka itu. Akhirnya saya punya beride, saya hanya beli pulsa elektroniknya aja di agen apa, distributor pulsa lah. Saya beli pulsa elektroniknya 800.000 itu udah hitungannya lumayan lah, cukup. Setelah saya beli, saya dapat, besoknya saya bilang ke senior, saya sudah punya usaha, udah beliin pulsa elektronik untuk dijual. Ya udah kalau gitu sekarang jualin gitu. Putar otak lagi gimana cara ngejualinnya ini, karena harus dimarketingin kan supaya laku. Akhirnya saya datengin teman-teman saya, tetangga saya datangin, saya minta nomornya. Saat itu belum ada WhatsApp ya, sekitar tahun 2007-2008 lah. Berapa nomor lo? Dikasih, saya save, saya SMS dia, ini nomor gue ya, kalau butuh pulsa SMS aja, nanti dikirim, malamnya saya tagih. Oh gitu, enak dong kalau gitu. Udah nggak perlu keluar rumah, pokoknya SMS aja kalau butuh pulsa berapa, ke nomor mana, malamnya tinggal saya tagih. Begitu seterusnya ke teman-teman yang lain juga. Akhirnya berkembanglah counter saya, dan saya dikenal sebagai counter keliling. Sampai akhirnya saya kumpulin keuntungannya, punya etalase, bisa beli etalase. Saya kumpulin lagi, akhirnya waktu itu pernah sampai sempat jadi agen. Kok bisa jadi agen? Ya itu cerita hal yang lain ya. Padahal dari counter biasa kok bisa jadi agen, itu cerita yang lain, karena cerita uang hanya sebuah ide itu di tahap yang berbeda. Akhirnya saya punya etalase, yang jualannya tetap di rumah sih, di rumah saya aja, jualan tetap. Orang pada ada yang datang, ada juga yang cuma SMS maksudnya. Ada yang datang, ada yang SMS, sampai akhirnya saya kelabakan dengan jualan. Akhirnya saya punya karyawan 1 waktu itu. Sampai segitunya loh. Dari awalnya cuma counter keliling. Jadi coba aja dulu lah teman-teman. Apapun yang teman-teman punya, apapun yang teman-teman bisa, dicoba aja dulu. Kita nggak akan tahu kalau kita belum mencobanya. Makanya dicoba dulu aja. Lalu saya juga pernah buka travel. Namanya Omega Ngetrip. Omega Ngetrip ini saya buka waktu sehabis saya keluar dari pekerjaan. Saya keluar kerja, kebingungan mau ngapain lagi. Akhirnya karena pas waktu kerja saya pernah ikut open trip ke Pahawang, Lampung. Saya punya dokumentasinya. Saya tahu setidaknya beberapa perjalanannya kayak gimana, seperti apa, karena ikut open trip. Pas keluar kerja, saya coba buka tuh open trip ke Pahawang. Saya buka sendiri, saya iklankan jasanya ke Google. Pertama kali dapat itu langsung nyewa bus 40 orang, sekitar 40 apa 80 orang, pokoknya pakai bus gede lah, itu pakai bus gede, kayaknya 80 orang waktu itu. Alhamdulillah. Awal itu ya nggak bisa secara full ya, untuk belum berpengalaman. Sampai akhirnya saya berpengalaman di open trip Pahawang itu. Saya tempat-tempat spot apa aja kalau orang nanya pertama kali, bedanya jauh banget antara orang nanya pertama kali dengan saat saya sudah berpengalaman. Saat orang nanya itu
tanpa mikir lagi sampai segitunya. Tutupnya travel ini saat pandemi karena semua harus ditutup, nggak ada pergerakan, nggak bisa kemana-mana. Itu saya tutup tuh. Oh ya, di travel ini saya sempat punya perahu sendiri, punya kapal sendiri. Di Pahawang itu saya punya kapal sendiri, beli kapal. Itu sampai bisa beli kapal itu. Wow, amazing. Dari awalnya sebuah ide, saya harus ngapain lagi setelah keluar kerja. Jadi banyak beberapa hal yang uang itu hanya sebuah itu yang saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sekarang yang tadi saya bilang saya jualan di marketplace, saya punya skill kemampuan akhirnya saya iklanin, saya punya jasa pembuatan website, jasa ngiklan Google Ads, desain, sampai sekarang ini jadi admin di Renang Cakra Swim, seperti itu. Uang hanyalah sebuah ide, teman-teman. Teman-teman bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dicoba dulu apa kemampuan dan resource teman-teman yang mungkin ternyata saat dicoba menguntungkan, menghasilkan, jadi tambahan pemasukan. Setidaknya minimal kita yang tadi saya bilang, minimalnya adalah kita punya 3 pemasukan. Supaya kalau yang lain goyang, kita masih punya yang lainnya, seperti itu. Resource kita berbeda, tapi intinya sama. Usahakan agar kita punya uang lebih, pemasukan. Saat kita punya pemasukan, ini kalau nggak dikelola, ini akan jadi berantakan. Makanya coba dikelola. Saat punya pemasukan, kita pegang, itu dikelola dengan baik, itu jadi kehidupan kita jadi lebih menyenangkan, mengakses rasa syukur yang tadi saya bilang, mengakses ketenangan, kegembiraan. Nantinya teman-teman kalau sudah punya dana cadangan lebih, teman-teman boleh diotak-atik lagi, ada namanya dana kesenangan. Itu untuk liburan, jalan-jalan, traktir keluarga, untuk jajan di mana, itu lebih ini lagi. Jadi bisa dialokasikan ke empat alokasi. Tadi kan 721 dana ke dana sehari-hari, dana cadangan sama dana amal aja. Ditambah lagi kalau udah dana cadangannya sudah banyak, ditambah dana kesenangan. Jadi dana kesenangannya terkumpul, bisa jalan-jalan. Jalan-jalan itu enaknya gini teman-teman, pas saat punya dana kesenangan saat untuk jalan-jalan, misalkan dana jalan-jalannya kita sudah terkumpul 5 juta. Oke, tujuan kita mau kemana, misalkan ya tujuannya ke Ancol misalkan, sedangkan ke Ancol kan nggak butuh dana 5 juta, sedangkan dana kesenangan yang terkumpul ada 5 juta. Udah ke Ancol dulu aja, jalan-jalan buat anak senang gitu misalkan. Ke Ancol mah 1 juta 2 juta cukup lah gitu misalkan, itu juga berlebih. Ya sudah, saya pernah ke Ancol, terus saya makan beli pop mie gitu, itu nggak nawar, nggak segala macam, nggak mikirin kok harganya kemahalan, nggak mikirin, karena emang ada dana kesenangan yang diperuntukkan untuk senang-senang. Kita nggak mikirin kemahalan, inilah itulah, nggak ada drama. Sampai istri saya, kok belinya sendirian? Beli aja, dana kesenangan masih ada, nggak usah repot, beli aja. Kamu mau nambah juga boleh, selama perutnya masih cukup, silakan beli yang manapun yang mau kamu beli. Sampai segitunya loh, karena punya dana kesenangan yang tidak mengganggu dana cadangan, tidak mengganggu dana amal, tidak mengganggu dana sehari-hari. Kita punya tabungan dana kesenangan, habisin juga nggak apa-apa kalau memang mampu gitu. Ternyata nggak habis juga itu. Jadi bisa digunakan untuk dana kesenangan yang bulan berikutnya gitu. Ini manfaatnya pengelolaan keuangan teman-teman. Ditambah lagi kita minimal punya 3 pemasukan minimal. Pemasukan bisa dari mana aja. Yang penting minimal punya 3 pemasukan. Kok bisa sih punya 3 pemasukan? Ingat, uang hanyalah sebuah ide. Teman-teman bisa beride apapun. Kalau teman-teman punya keahlian memasak, bisa kumpulin untuk dana usaha, misalkan digojekin, GrabFood dan segala macam. Seperti itu mungkin.
Ini yang bisa saya sharingkan untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman mau sharing, ada ide ini, ide itu, silakan sharing di kolom komentar. Mudah-mudahan ini menjawab detail yang sebelumnya kurang detail di video Podcast Indonesia. Sebenarnya Podcast Indonesia kita saling sharing aja, bukan saya yang jadi narasumber sendiri. Saling sharing aja seperti itu. Dan kalau mau detail ya inilah, mudah-mudahan menjawab. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.